Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, setelah tadi diferensiasi horizontal, kalau kalau horizontal itu berdasarkan fungsi-fungsi atau tugas-tugasnya atau dan lain sebagainya mendatar. Jika vertikal itu tingkatan-tingkatan kedalaman, yang sebaran ruang ini adalah perluasan dari diferensiasi horizontal dan diferensiasi vertikal yang bisa didefinisikan sebagai derajat penyebaran kantor, pabrik, dan personel suatu perusahaan atau organisasi secara geografis. Jadi sebaran ruang ini dua-duanya, kombinasi antara vertikal dan horizontal. Diferensiasi horizontal, fungsi marketing dan fungsi produksi ditempatkan pada lokasi terpisah. Kalau vertikal, pimpinan pusat, menengah, dan bawah di lokasi yang berbeda. Jadi lebih kepada pembagian atau pengelompokan secara geografis. Kalau horizontal tadi kan masalah fungsi. Jadi fungsi marketing, fungsi produksi, lokasinya berbeda. Kalau vertikal kan masalah masalah tingkatan. Jadi pimpinan pusat berbeda tempatnya dengan pimpinan menengah, juga berbeda tempatnya dengan pimpinan bawah, misalnya seperti itu. Atau contohnya yang kemarin Semen Gresik, misalnya pimpinan pusatnya ada di Gresik, pimpinan menengah dan bawahnya ada di Tuban, karena mereka melakukan produksi di Tuban. Seperti itu contohnya. Kemudian pentingnya kompleksitas. Jika kompleksitas tinggi, maka manajemen dituntut untuk mampu mengelola berbagai kegiatan organisasi, memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan komunikasi, koordinasi, dan kontrol. Karena kita tahu bahwa kompleksitas itu nantinya akan banyak fungsi atau banyak pembagian tugas atau banyak pengelompokan berdasarkan tugas-tugas yang nantinya itu akan sangat ribet gitu, banyak yang harus diurus gitu. Oleh karena itu organisasi harus memberikan perhatian untuk bagaimana cara mereka itu bisa tetap bekerja sama, berkomunikasi dengan satu sama lain. Meskipun mereka berbeda-beda departemen atau berbeda-beda kelompok, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik sehingga koordinasinya baik dan manajemen tetap bisa mengontrol mereka agar tidak lepas kendali. Seperti itu. Sekarang bagaimana cara kita mengukur kompleksitas organisasi? Apakah organisasi itu kompleks sekali, atau kompleksnya tinggi atau kompleksnya rendah? Nah, yang pertama kita mengukur diferensiasi horizontal. Jadi untuk mengukur kompleksitas dia itu diferensiasi horizontalnya tinggi atau tidak, yaitu melalui jumlah bagian, jumlah jabatan, tingkat pendidikan atau keterampilan. Misalnya dia punya jumlah bagiannya banyak sekali, ada 20 bagian, ada 20 departemen, maka itu dia disebut kompleksitas horizontalnya tinggi. Namun tenaga spesialis dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang banyak menuntut kompleksitas yang tinggi. Seperti itu. Bagaimana cara mengukur jika vertikal? Karena kita tahu vertikal itu atas dan bawah, maka kita langsung hitung saja tingkatannya. Ada berapa tingkatan? Kalau yang di halaman 5.11 kita tahu bahwa ada 4 tingkatan, maka ya dia termasuk diferensiasi vertikalnya sedang misalnya gitu. Tapi
Untuk dia tinggi atau rendah itu tidak ada ukurannya, hanya kita tahu ada berapa tingkatan saja kalau yang vertikal. Dari mulai level yang bawah sampai yang paling atas ada berapa tingkatan, itu cara kita mengukur diferensiasi vertikal. Yang ketiga, mengukur sebaran spasial. Kita tahu kalau yang sebaran spasial itu mengenai letak geografis, maka cara mengukurnya dengan mengukur rata-rata jarak setiap lokasi dari kantor pusat perusahaan. Jika jaraknya semakin jauh, maka sebaran spasialnya semakin tinggi. Selain itu, ada juga jumlah karyawan di setiap lokasi dibanding karyawan di kantor, pusat maupun secara keseluruhan. Jadi di sini sebenarnya ada dua perhitungan. Yang pertama jaraknya, yang kedua jumlah karyawan yang ada di lokasi di luar kantor pusat. Semakin banyak karyawan yang di luar atau karyawan yang di luar dibanding karyawan di dalam atau secara keseluruhan karyawan keseluruhan, jika banyak maka sebaran spasialnya tinggi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kita sudah selesai membahas modul 5 mengenai kompleksitas. Ada yang ditanyakan teman-teman? Halo, halo. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke modul 6 mengenai formalisasi. Ya. Formalisasi. Ada yang ingat formalisasi itu apa? Ayo, kok malam ini sepi-sepi saja teman-teman? Halo, apa formalisasi? Ada yang tahu? Biasanya kalau ngomong formalisasi, ngomongin apa? Kalau yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ya. Ada lagi Mbak Iis? Yang kira-kira formalisasi, oh ini berarti berhubungan sama ini gitu. Kira-kira apa? Mbak Nani, ada yang mau disampaikan? Ya, oke. Kalau kita lanjutkan. Kita masuk ke formalisasi di modul 6. Iya. Formalisasi merupakan derajat atau tingkat pembukuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi, dalam suatu organisasi. Kalau yang sebelumnya kita bahas atau di modul-modul sebelumnya, formalisasi yang kita ingat selalu dia tertulis, kan seperti itu ya dulu ya. Jadi kalau organisasi itu formal, maka semuanya harus tertulis. Prosedurnya tertulis,